Hai, balik lagi di Sosmed Panara. Hari ini aku akan ngebahas tentang 10 manfaat menarik jadi PNS di Indonesia. Ingin tinggal offline dengan jadwal fleksibel, bahkan bisa di rumah kamu? Yuk join program Privat Full House. Promo terbatasnya, klik link ini ya. Oke, hari ini kita akan ngebahas topik seputar keuntungan apa sih yang bakal didapat seorang PNS di Indonesia sesuai dengan data dan juga fakta yang ada di Indonesia. Mari kita lihat betapa menariknya menjadi seorang PNS di Indonesia. Yang pertama, punya stabilitas pekerjaan. Menjadi PNS itu tuh menawarkan stabilitas pekerjaan yang tinggi. Berdasarkan data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, PNS itu tuh punya jaminan keamanan pekerjaan dan tidak terkena resiko pemutusan hubungan kerja seperti pada sektor swasta. Kemungkinan buat diberhentikan menjadi PNS itu sangat-sangat kecil banget. Jadi kalau misalkan kamu sudah memasuki ke tahapan masa pensiun, melakukan pelanggaran berat ataupun mengundurkan diri. Jadi kalau misalkan kamu pengen mencari stabilitas karir, kamu bisa memilih PNS ini buat jalur berkarirnya kamu. Yang kedua, ada gaji dan juga tunjangan. PNS itu dapat gaji dan juga tunjangan yang sangat-sangat kompetitif. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan kalau misalkan gaji untuk PNS itu benar-benar disesuaikan ataupun dirancang sesuai dengan standar kebutuhan hidup yang layak dan meliputi berbagai tunjangan. Ada tunjangan keluarga, ada tunjangan kinerja, ada juga tunjangan kesehatan. Biasanya PNS juga punya gaji yang lebih tinggi daripada pegawai swasta meskipun dengan tingkat pendidikan yang sama. Menarik banget ya. Yang ketiga adalah program kesejahteraan dan juga asuransi kesehatan. Selain gaji, PNS itu juga punya yang namanya akses ke berbagai program kesejahteraan dan juga asuransi kesehatan. Program seperti asuransi kesehatan PNS, seperti Askes dan jaminan hari tua atau JHT, itu tuh memberikan perlindungan finansial bagi PNS dan juga keluarganya dalam hal kesehatan dan juga masa pensiun nanti. Yang keempat adalah kemudahan akses kamu untuk mengajukan kredit dan juga peminjaman di bank khususnya, karena sebagai seorang PNS itu kamu juga memiliki kemudahan akses ke kredit dan juga pinjaman. Bank-bank dan juga lembaga keuangan tuh seringkali memberikan fasilitas yang dengan mudah, dengan syarat yang lebih mudah, misalkan fasilitas kredit yang lebih mudah dan juga bunganya itu lebih rendah ataupun lebih ringan kepada PNS sebagai bentuk pengakuan terhadap stabilitas pekerjaan. Dengan kemudahan-kemudahan ini, kamu bisa pergunakan untuk membangun bisnis ataupun membeli aset untuk investasi. Yang kelima, punya pengembangan karir dan juga peluang kenaikan pangkat. Karir sebagai PNS itu tuh memberikan peluang mengembangkan karir yang jelas. Berdasarkan data dari BKN ataupun Badan Kepegawaian Negara, PNS itu tuh memiliki jenjang karir yang terstruktur dengan sistem kenaikan pangkat yang berdasarkan pada prestasi dan juga pengalaman kerja. Selanjutnya, jaminan pensiun yang stabil. Seorang PNS, kamu akan memiliki jaminan pensiun yang stabil. Data dari BPS juga menunjukkan kalau misalkan pensiun PNS itu diatur oleh undang-undang dan juga dikelola oleh lembaga pensiun negara, sehingga memberikan kepastian finansial di masa pensiun nanti. Sebagai pegawai PNS, gaji kamu akan dipotong secara berkala dan dialokasikan untuk pensiun. Selain dari gaji dan lain-lain yang udah aku sebutin tadi, yang ketujuh adalah manfaat tentang work-life balance, keseimbangan kerja dan juga kehidupan pribadi. PNS itu tuh umumnya memiliki keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi yang baik. Kebanyakan lembaga pemerintah menerapkan jam kerja yang tetap dan juga fleksibel. Juga ada yang memberikan cuti yang cukup untuk keperluan pribadi dan juga keluarga. Yang terakhir adalah pengakuan dan juga kehormatan. Akhirnya menjadi seorang PNS itu memberikan pengakuan dan juga kehormatan bagi masyarakat dan juga negara. PNS dihormati sebagai bagian dari birokrasi negara yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik pada rakyat. Kalau kamu adalah tipikal orang yang ingin sekali mengabdi kepada masyarakat, menjadi seorang PNS juga memiliki kesempatan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Sebagai bagian dari pemerintahan, PNS juga memiliki kesempatan untuk memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat. Melalui berbagai program dan juga pelayanan publik, PNS itu juga bisa berperan dalam pembangunan dan juga pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang kamu pilih. Dan sebagai PNS, ada peluang untuk mengembangkan karir melalui promosi dan juga peningkatan pelatihan. Tentunya ini diselenggarakan oleh pemerintah ya. Terdapat jalur yang jelas buat naik pangkat sebagai seorang PNS. Itulah beberapa manfaat yang menarik jadi PNS di Indonesia berdasarkan fakta dan juga data yang ada. Kalau misalkan kamu gimana pendapatnya? Sebagai penutup, karir jadi PNS itu memang sangat-sangat menjanjikan banget karena mempunyai stabilitas yang cukup oke dan punya beberapa keuntungan lain yang tidak dipunyai oleh pegawai swasta.
Meskipun jadi PNS itu tuh sangat-sangat menguntungkan seperti yang udah aku sebutkan tadi, bukan berarti berkarir dengan jalur profesi lain adalah sebuah hal yang buruk. Masing-masing orang pasti punya preferensi masing-masing. Tapi dengan manfaat yang udah aku sebutin tadi, berkarir sebagai seorang PNS juga bisa kamu pertimbangin. Bagi kamu yang mau berkarir menjadi seorang PNS, Panara bisa bantu kamu untuk mewujudkan mimpi kamu.